Halo, apa kabar? Kebetulan saya lagi membetulkan filter akuarium yang sedang mengalami gangguan. Sistem filter ini dari pompa, kemudian selang, kemudian melalui filter fisika, ini namanya filtrasi, kemudian ini biofilter, kemudian melalui selang kembali ke pompa. Nah, ini mirip dengan sistem peredaran darah manusia. Dalam sistem peredaran darah besar, dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Sistem filter akuarium ini mengalami gangguan. Ini selang ini kotor, ini banyak plak di dalamnya. Dinding dalam selang ini banyak plak. Kemudian ini ada kebocoran di sini, ini sampai tumpah semua. Nah, demikian juga pembuluh darah manusia itu ibarat selang ini. Pembuluh darah manusia itu dinding dalamnya bisa tertimbun oleh lemak darah. Nah, lemak darah ini kalau makin lama makin menimbun, itu bisa menyumbat sehingga mengganggu sistem peredaran darah. Oleh karena itu dikenal dengan kelainan dan penyakit sistem peredaran darah manusia. Oke, lanjutkan yang tadi ya. Selang tadi saya ambil, saya potong. Nah, saya lihat ini nampak ya. Nampak di dalam selang itu banyak plak menempel pada dinding dalam selang itu. Demikian juga dalam pembuluh darah manusia. Dinding dalam pembuluh darah itu akan tertempel atau tertimbun lemak darah. Lemak darah itu kalau menumpuk akan menyumbat, menghambat aliran darah. Ibaratnya selang ini ya. Selang ini kalau ini mengalirkan air, kemudian ini dipencet, ini menyempit, maka aliran darahnya kencang. Gitu ya. Dalam persamaan kontinuitas dalam fisika itu A kali V konstan. Luas kali kecepatan itu konstan. Makin kecil luas, kecepatannya makin besar. Demikian juga dalam pembuluh darah, kalau terjadi penyumbatan, maka aliran darahnya makin kencang. Daya kerja pompa yang mendorong darah itu makin keras. Sama seperti pompa akuarium, kalau selangnya ini ditekan, pompa akuarium itu ya, bila selangnya ditekan, maka pompa akuarium itu akan bekerja lebih keras. Biasanya ada suara dengung karena bekerja lebih keras untuk mengalirkan air. Dampak tersumbatnya atau menyempitnya pembuluh darah itu sangat luar biasa, bisa menimbulkan kematian. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah manusia akibat menyempitnya pembuluh darah itu bisa serangan jantung, bisa stroke, jantung koroner, dan sebagainya. Kali ini kita akan fokus ke kelainan dan penyakit sistem darah pada manusia. Kebetulan di laptop ini ada file PowerPoint. Mari kita bahas bersama-sama. Penyakit atau kelainan sistem peredaran darah manusia. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia terjadi karena komponen darah atau organ-organ pada sistem peredaran darah manusia
mengalami gangguan. Ada beberapa kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Di antaranya, yang pertama, anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah kelainan atau penyakit yang ditandai dengan berkurangnya kandungan eritrosit atau hemoglobin dalam sel darah merah. Kita tahu bahwa hemoglobin itu mengikat oksigen. Dengan kandungan hemoglobin yang rendah, tentu berdampak aliran oksigen ke seluruh jaringan tubuh akan menjadi berkurang. Yang kedua, hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kelainan atau penyakit yang ditandai dengan naiknya tekanan darah di atas normal. Umumnya digolongkan hipertensi bila tekanannya sudah di atas 140-90 mm Hg. Dianggap parah bila sudah di atas 180-120 mm Hg. Yang ketiga, hipotensi. Apa itu hipotensi? Hipotensi adalah kelainan atau penyakit yang ditandai dengan turunnya tekanan darah di bawah normal. Kita tahu tekanan darah normal itu antara 90-60 mm Hg hingga 120-80 mm Hg. Yang keempat, leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia adalah penyakit yang ditandai dengan membelahnya sel darah putih secara tidak terkendali, sehingga jumlah sel darah putih jauh melebihi jumlah normal. Yang kelima, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang bersifat genetik, di mana darah sukar membeku. Yang keenam, talasemia. Talasemia adalah kelainan genetik yang disebabkan karena adanya sel darah merah yang tidak normal. Yang ketujuh, varises. Apa itu varises? Varises adalah kelainan yang ditandai dengan melebarnya pembuluh darah balik atau vena akibat tidak lancarnya aliran darah menuju jantung. Yang kedelapan, jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah kaya oksigen ke jantung atau yang disebut arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah. Yang kesembilan, stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kelainan jaringan syaraf dalam otak yang umumnya disebabkan oleh tersumbatnya arteri di kepala.
Yang ke-10, arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi karena adanya endapan zat kapur. Yang ke-11, serangan jantung. Apa itu serangan jantung? Kematian jaringan otot jantung yang disebabkan oleh tertimbunnya lemak darah pada arteri koroner. Demikian sajian mengenai kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan